wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustad, para jamaah, bapak ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini senantiasa mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat serta ma'unah. Kita diberikan nikmat Islam dan iman sehingga puasa kita bisa sampai di akhir Ramadan dengan diberikan sehat walafiat. Di akhir Ramadan kita mampu menyandang satu kemenangan, yakni menyandang predikat sebagai la'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, Ramadan kali ini sangat berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Karena Ramadan yang kita laksanakan di tahun ini berbarengan dengan musibah yang telah diberikan oleh Allah, ujian yang telah diberikan oleh Allah. Bukan hanya kita sebagai bangsa Indonesia, tapi semua internasional merasakan wabah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menguji kesabaran kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam, melaksanakan ibadah Ramadan di tengah-tengah wabah pandemik COVID-19 ini. Dan di samping itu Allah tahu wonten Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Allah mengatakan ada kata waw di sana, didahului dengan kata waw. Waw itu adalah waw yang menjelaskan, yang menetapkan, waw i'tiqad. Pasti aku beri, pasti aku beri. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Pasti aku beri ujian. Wal khaufi berupa rasa ketakutan. Wal khaufi. Makanya kemarin di tengah-tengah Ramadan banyak orang-orang yang melakukan prediksi, memberikan pernyataan, memberikan statement. Sebenarnya itu hadis, tapi hadis dhaif. Mengatakan di tengah-tengah Ramadan, nalikane Ramadan iku jatuh pada ke-15 harinya, dan 15 hari itu pada hari Jumat, maka akan terjadi musibah yang lebih besar yang disebut prediksi mereka adalah kiamat. Gini oke. Di WA, di YouTube dan lain sebagainya. Tapi babakan masalah kiamat tidak ada orang yang tahu. Wong Kanjeng Nabi mawon ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kapan akan terjadi kiamat?" Rasul mengatakan, "Itu bukan urusan saya, tapi ini adalah urusan Allah. Aku tidak tahu itu." Apa maneh wong-wong saiki memprediksi kiamat, padahal apa yang akan terjadi besok yang menimpa pada dirinya tidak tahu. Ya. Maka semua orang dicekam, dilanda rasa ketakutan dan lain sebagainya. Masih dilanda rasa ketakutan yang mencekam,
tapi masjid barokah jamaah ya panjang. Gitu. Zaman akhir Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal was samarat, gitu. Wa naqsim minal amwal, terus ditambah lagi oleh Allah wal anfusi, dan diri kita kekurangan rasanya, rasa jiwanya kekurangan, was samarat, buah-buahan juga dikurangi oleh Allah. Artinya buah-buahan itu dicekam rasa kelaparan dan lain sebagainya. Ini sudah terjadi melanda di negara kita khususnya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten salah setunggal kitab dipun sebataken kalih Allah ngeten, ad-dunya qaimun arbaun bi arba'in. Ad-dunya qaimun, dunya ini akan tetap tegak, akan tetap berdiri kokoh. Ad-dunya qaimun arbaun bi arba'in. Nah, pagi ini yang akan saya sampaikan dengan tema tegaknya dunia ditegakkan dengan 4 perkara. Selama 4 perkara ini masih tegak di atas dunia, insya Allah belum akan terjadi kiamat. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan dalam sabdanya. Apa 4 hal itu? Arbaun bi arba'in. Ada ad-dunya qaimun arba'in bi arba'in. Yang pertama, ad-dunya qaimun, negara dunia ini akan tetap berdiri kokoh. Yang pertama ditegakkan bil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Senyampang masih banyak ulama mengajarkan ilmunya, senyampang masih banyak ulama berdakwah, selama banyak ulama, banyak ustadz yang ngaji, maka dunia akan tetap ditegakkan oleh Allah. Gitu. Tapi sekarang ini kita lihat dengan kondisi COVID-19 seperti ini, ngaji-ngaji juga sudah banyak berkurang. Gitu begini, sudah berkurang. Majelis taklim juga berkurang. Banyak masjid yang ditutup. Gitu. Memang ini adalah sebagai usaha kita untuk memutus rantai pandemik COVID-19 ini. Gitu. Ternyata ini sudah merambah. Di antaranya yang disebut banyak ulama yang sudah tidak mengajarkan ilmunya berkurang. Tapi mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kajian-kajian kita, kajian-kajian yang disampaikan ilmu oleh kiai-kiai kita ini sudah kembali seperti semula. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin bil ilmil ulama. Yang kedua adalah bi'adlil umara. Dunia ini akan tetap tegak bi'adlil umara, ditegakkan dengan adilnya para pemimpin-pemimpin kita. Kita lihat di media massa, kita lihat di layar kaca, di berita-berita itu, sebagian saya katakan sebagian umara kita sudah menegakkan keadilan. Bahkan nuwun sewu, dari atas bantuan-bantuan yang sekarang ini dikucurkan oleh pemerintah, gitu, dikucurkan oleh pemerintah ke daerah dalam rangka menangani COVID-19 seperti ini, bahkan sudah turun, di bawah terjadi penyalahgunaan dan lain sebagainya. Akhirnya kemarin di TV juga ada protes, gitu. Bahkan di kota kita kemarin itu protes terkait bantuan. Mudah-mudahan di wilayah kita dijauhkan oleh Allah dari hal yang semacam itu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Bahkan nuwun sewu para hadirin,
Bukan hanya yang merasakan hal seperti ini orang-orang bawah, tidak. Orang-orang atas, pejabat-pejabat pun merasakan seperti ini. Dampak Covid ini bukan hanya melanda orang bawah, semuanya ikut merasakan. Kalau boleh saya sampaikan, kiai, ustadz juga kena dampaknya. Bukan hanya orang biasa. Kiai, ustadz kena dampak. Apa maneh sing kula panjenengan lek bengi gak tahu salat, gak tahu sholat tahajud, gak tahu sholat hajat dan lain sebagainya. Kiai ini loh, begini gue jarang turu, jarang sari, gitu. Qiyamul lail selalu dijalankan, itu pun kena dampak. Makanya ketika kita lihat pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, padahal ada beberapa orang saja yang melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya umatnya Nabi Musa ketika itu yang tidak ikut melakukan perbuatan maksiat juga terkena dampaknya. Berupa apa ketika itu? Diazab, diuji oleh Allah. Banyu niku lho, air semua yang ada pada zaman Nabi Musa berubah menjadi darah. Terus orang bingung untuk mau minum. Dan kemarin pada bulan Februari di tahun 2020 itu di Timur Tengah itu juga ada di laut itu airnya berubah menjadi darah. Padahal itu bulan Februari ketika itu. Februari bukan 2020, Februari 2019. Lah itu akhirnya digodok, dimunculkan di tengah-tengah wabah COVID-19 atau COVID-19 ini, digodok lagi, dimunculkan lagi, seakan-akan itu muncul air laut berubah jadi darah, muncul di tengah-tengah wabah virus 19 ini. Nauzubillahi min dzalik. Makanya dicekam rasa ketakutan, sing wingen-wingenane dimunculkan dan lain sebagainya. Gitu. Yang kedua diantaranya biadlil umara, dengan adilnya para pemimpin kita. Lah wonten mriki para hadirin, kula panjenengan ora usah ngangkat pemimpin secara skala besar. Skala besar gak perlu. Kula panjenengan niki termasuk sebagai seorang pemimpin. Paling tidak memimpin diri kita, memimpin keluarga kita. Nggak usah ngeritik pimpinan-pimpinan di atas kita, RT, RW dan lain sebagainya, lebih tinggi lagi. Nggak usah kita mengkritik mereka, kritiklah diri kita. Karena diri kita belum tentu menjadi orang yang lebih baik. Kula panjenengan niki wong gak apik, tapi berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Kula panjenengan iki mboten tiyang soleh, tapi berusaha menjadi orang yang soleh. Kula panjenengan niki mboten tiyang jujur, tapi berusaha menjadi orang yang jujur. Ngoten lho para hadirin. Jadi kita itu gak gampang ngoncei eleke tangga, gak gampang goleki aibe kanca, gak gampang goleki kelemahane pimpinan. Ayo goleki kelemahane awake dhewe. Insya Allah momentum Ramadan seperti ini pantas untuk introspeksi, ngoreksi awak kula panjenengan. Gitu. Ingkang nomor 3 kula cepetaken mawon. Di samping bi'adlil umara bisa khawatil aghnia. Nah niki ad-dunya qaimun bisa khawatil aghnia. Dunia ini akan tetap tegak. Di antaranya ditegakkan bisa khawatil aghnia dengan dermawannya orang kaya. Orang kaya itu tidak bisa diklasifikasi, oh iki kata wong sugih, iki sugih, tidak. Orang kaya itu muncul dari kesadaran diri kita masing-masing. Lek kita merasakan
aku durung sugih. Memang nggak ada cukupnya orang itu. Diberi harta berapapun, berlimpah-limpah, orang itu tetap akan merasakan kekurangan hatta zurtumul makobir, sampai orang itu masuk dalam liang lahat. Gitu. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, momentum Ramadan kados ngeten niki sangat penting. Bisa khawatil agniya, dengan dermawannya orang kaya, apalagi situasi seperti ini, kita membantu tetangga-tetangga kita. Wonten salah setunggal daerah niku ngeten. Ada yang punya misalnya duwe tahu dicendelno ning gone pager kaya dikai gawe gek napa? Jemuran ngoten lho, dicantolno, duwe tempe dicantolno, ditulisi ambil secukupnya. Mungkin kita tidak bisa memenuhi secara keseluruhan. Duwe brambang dicendelno, duwe lombok dicendelno. Nanti orang ambil yang tidak mampu diambil secukupnya. Ini salah satu bentuk kita membantu meringankan beban orang lain. Kalau kita tidak mampu membantu yang banyak, bisa khawatir agniya. Terlebih pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-21 gitu, di dalam bulan Ramadan, yang tentunya kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Wonten salah setunggal sahabat zaman Kanjeng Nabi niku para hadirin. Wong niki ahli ibadah. Poso Ramadan selalu, haji selalu, sholatnya rajin dan lain sebagainya, ibadah-ibadah lain selalu dilakukan, akan tetapi hanya satu orang itu enggan melaksanakan, tidak mau membayar zakat fitrah. Ketika orang itu dalam kondisi sakit, anaknya disuruh memanggil Rasulullah. Nah, datang kepada Kanjeng Nabi, suruh menjenguk ayah. Ketika itu Rasulullah sedang ngaji di depan para sahabat. Akhirnya Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, silakan datang menemui orang tua anak ini. Akhirnya sampai di rumah anak tersebut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tua anak itu sudah dalam kondisi meninggal. Nah, pada saat meninggal dan sudah dikain kafani, dimasukkan dalam keranda mayat, Ali bin Abi Thalib bermaksud untuk melihat kondisi jenazah tersebut. Setelah dibuka keranda mayatnya, ternyata di dalam kain kafan itu ada ular yang melilit pada tubuh jenazah. Ketika dibuka kain kafan dari atas oleh Ali bin Abi Thalib, ternyata ular itu menancapkan kepalanya di leher jenazah, langsung melepaskan dan uluk salam, matur kepada Ali bin Abi Thalib, assalamualaikum ya Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib kaget, katen jupuk kepuk, dan ular itu mau dipukul. Akhirnya ular itu juga mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, jangan sekali-kali kamu memukul saya, karena saya datang ke sini diutus oleh Allah untuk menghisap darahnya orang ini, sebab orang ini enggan tidak mau membayar zakat. Akhirnya ditutup kembali. Ali bin Abi Thalib lari matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok ada kejadian seperti ini? Akhirnya Rasulullah juga ikut datang dan dibukalah kain kafan itu. Ternyata ular tadi juga mengucapkan atau uluk salam kepada Kanjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk menghisap darahnya orang ini, dan ular ini tidak mau dilepaskan dari jenazah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya dengan sangat terpaksa ular itu dikubur bersama jenazah. Maka Rasulullah berpidato, Rasulullah menyampaikan di atas kubur kepada orang-orang yang ikut
tidak di atas kubur tadi itu mengantarkan jenazah, Rasul mengatakan, wahai para sahabat, ini adalah siksa Allah yang baru di dunia ditunjukkan oleh Allah kepada orang-orang yang enggan membayar zakat, belum nanti siksa di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu kaum muslimin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ayo jangan sampai kita lupa untuk menunaikan zakat fitrah kita. Pada hakikatnya itu kan hitungan 2,5, tapi tidak ada salahnya kita lebihkan juga dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita. Di samping kita melaksanakan ibadah wajib, lebihnya kita niatkan untuk bersodakoh. Mudah-mudahan dengan sodakoh, as-sodakoh daf'ul bala, sodakoh itu bisa mencegah dari bala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari segala penyakit dalam bentuk penyakit apapun, terutama penyakit yang berbahaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing terakhir, di samping di samping kita ini orang-orang kaya memberikan, yang terakhir adalah bidu'ail fuqara'i wal masakin. Dengan dermawannya orang dengan doanya fakir miskin. Insya Allah fakir miskin selama mau memberikan doa kepada kita. Contoh, ada orang memberikan terus muncul dari lisan mereka, saya doakan mudah-mudahan panjenengan banyak rezekinya. Insya Allah doa dari fuqara wal masakin itu insya Allah doa mereka akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin, ojo medit-medit, kita dianjurkan untuk sedekah menolong saudara-saudara kita, terutama yang terjepit dalam ekonomi yang akhir-akhir seperti ini. Tadi saya sampaikan, bukan hanya orang bawah saja, semuanya ikut kena dampak. Ekonominya ke atas, menengah itu juga kena dampak, menengah ke bawah apalagi juga kena dampak. Kadang-kala ada yang ngomong, enak yo yang jadi pegawai, enak yo yang jadi PNS atau ASN, menengahnya dibayar, aslinya nggih podo mawon, semuanya ikut kena dampak para hadirin. Makanya tadi malam saya juga membuat renungan tulisan, kula waca mawon. Nggih. Ustaz Duda pirsa kemawon. Nah, di antaranya para hadirin wal hadirat, saya sampaikan dalam sebuah tulisan saya tadi malam, sikap-sikap orang yang beriman dalam menghadapi COVID-19 ini apa yang harus kita lakukan. Pertama, bahwasanya segala urusan di muka bumi ini semuanya adalah atas izin Allah atau kehendak Allah. Sering disampaikan, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibah, gak ono musibah itu yang akan menimpa illa bi idznillah, kecuali krono izine Gusti Allah. Contoh penyakit corona ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah akan menimpa kepada siapa-siapa, tetapi karena ini kita tidak tahu, maka semuanya harus waspada. Memang secara medis sudah disampaikan oleh pihak terkait, secara medis sudah disampaikan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, secara medis sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Di antaranya kita harus menggunakan masker, kita jaga jarak, kita di rumah memang kita sudah melakukan. Akan tetapi adapun secara akidah, sikap yang kita lakukan yang pertama tadi,
bahwa segala urusan di muka bumi ini atas izin dan kehendak Allah. Yang berikutnya, yang kedua, secara akidah yang harus kita lakukan, sebenarnya ini melatih, menguji kesabaran kita, karena hidup ini adalah sebuah pertautan antara suka duka, pertautan antara syukur dan sabar. Ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi duka, bagaimana kita harus bersyukur, bagaimana kita harus bersikap, gitu. Kita harus syukur, kita harus sabar dalam menghadapi seperti ini. Terus yang berikutnya, yang ketiga, bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk dan ciptaan dari Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah menunjukkan bukti Allah ini maha kuasa. Yang keempat, bisa jadi musibah termasuk penyakit corona ini adalah diakibatkan karena kerusakan yang terjadi ini akibat pula daripada tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Allah dawuh wonten Quran, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas." Kerusakan yang ada di darat dan kerusakan yang ada di lautan ini akibat daripada ulah-ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, sikap akidah dari diri kita dalam menghadapi COVID-19 ini yang harus kita lakukan, mungkin sebagai peringatan dari Allah akibat perbuatan dari dosa-dosa kita. Kita banyak melakukan maksiat kepada Allah. Nggih napa mboten? Akan di maksiate karo taate nang nggone Gusti Allah. Kata maksiatnya, karena kita tidak sadar selama ini kita banyak melakukan maksiat kepada Allah, maka momentum Ramadan ini adalah sebagai tempat kita untuk beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Terlebih 10 hari yang terakhir ini adalah itkum minan nar, dijauhkan atau penjauhan dari siksa api neraka. Yang keenam, kaum muslimin, bahwa kematian seorang itu bukan diakibatkan oleh sesuatu dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah sudah dikehendaki oleh Allah. Bahkan dengan merebaknya penyakit seperti ini, orang sakit kalau sudah dibawa ke rumah sakit, nanti misalnya meninggal di rumah sakit, prosesnya sudah diproses seperti orang yang kena COVID atau corona. Dan bahkan kemarin itu kaum muslimin, di salah satu kecamatan di kabupaten, salah satu takmir yang memang kondisinya sudah sepuh, sakit, terus dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Akhirnya proses itu jenazahnya seperti orang-orang yang kena corona. Naudzubillah min dzalik. Padahal hasil labnya dinyatakan negatif. Sampai bahkan Masjid Jamek, beliau sebagai ketua takmir itu, masjidnya itu ditutup sampai sekarang, tidak dipakai sholat raweh, tidak dipakai sholat Jum'ah. Naudzubillah min dzalik. Ada itu. Nah, di samping itu, dengan adanya wabah seperti ini, saling mencurigai dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ono wong watuk titik ngoten niku nggih dicurigai kena corona. Nah, salat ngeten nggih ono wong watuk gak gelem nyedek, kadang-kadang ngaling mungkin. Gitu. Karena semuanya ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, berikutnya yang ketujuh. Bagi kalangan ahli kedokteran, ini sebenarnya hal yang sangat menguntungkan. Sebagai bahan penelitian dan lain sebagainya. Bahkan di salah satu negara, presidennya membuat sayembara bila mana ada seorang dokter atau yang terkait dengan itulah,
maka yang bisa menemukan virus ini akan diberikan hadiah yang sangat besar. Terus berikutnya yang ke-8, disinilah adalah pentingnya sebuah upaya untuk spiritual ilahiyah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita banyak dalam sholat kita membaca kunut nazilah, di mana-mana dilakukan istighosah. Ini adalah untuk memperkuat spiritual kita di hadapan Allah. Gitu. Di samping itu ada ayat tadi yang saya sampaikan di atas, di antaranya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Maka dengan ayat inilah sebenarnya sebagai untuk menghibur diri kita. Wong kita ini milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Tapi tetap hati-hati dan waspada gak oleh sembrono. Apalagi di Malang sebentar lagi akan ditetapkan sebagai PSBB dan suratnya, izinnya dari Kemenkes sudah turun. Pelaksanaannya nanti mudah-mudahan tidak seketat seperti yang di daerah yang sudah itu, sehingga kita tetap bisa melaksanakan ibadah, kita bisa melaksanakan aktivitas kita, tapi tetap kita menggunakan protap yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan itu membawa manfaat, menjadikan ilmu bagi kita bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Diantaranya penuh dengan sabar, mendekatkan diri kepada Allah, kita banyak berdoa, kita tetap melakukan amal terlebih di dalam bulan Ramadan. Sisa-sisa akhir Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba والربا والزنا والزلازل والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا أولادنا وأزواجنا وجمعتنا خصوصا إلى جمع مسجد بركة يا الله أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.